Pak Nulis ya, Pak Nulis. Ya, sorry. Pak Nulis. Pak Redi. Ini ya Pak Nelius. Ya. Pak Immanuel. Ya. Baik, Pak. Ya, mari kita sama-sama masuk dalam pelantikan. Nanti Bapak Ibu, ketika saya melantik dan saya akan bersuara, tolong ikuti apa yang saya katakan. Atas nama Tuhan yang Maha Esa, Atas nama Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, hari Minggu, jam 15 sebagai pengurus pusat, saya akan melantik pengurus BPD Papua. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus daerah dijalankan sebaik-baiknya. Yogyakarta, tanggal 7 2021, 7 Maret. 7 Maret 2021. sore hari ini sah sebagai pengurus daerah. Sore hari ini sah sebagai pengurus daerah. Ya. Terima kasih. Ini cuma salam pokat. Ini Pak Awak ketuanya belum, jadi yang ada dulu ya. Ini Pak Anulis. Ya. Bapak kita jaga nanti ya. Oke, Pak Hendi. Pak Henti. Oh ya, oke. Bapak Immanuel. Bapak Budian. Pak Nelius. Pak Ketua sudah punya ya? Kita nggak salaman-salaman ya. Karena Saya urut dari Pak Ketua. Ya. Ketua, selamat bertugas. Oke. Bapak, selamat bertugas. Oke. Selamat bertugas. Ibu, selamat bertugas. Bapak, selamat bertugas. Pak, selamat bertugas. mari foto bersama Pak Ketua, Wakil Ketua dengan silakan Pak Ketua mundur sedikit. Nah, bikin satu bar ini lalu foto dengan Wakil Ketua. Ya, yang Bapak bisa kelihatan nggak Bapak? Maju Pak supaya bisa kelihatan. Kita satu bar saja. satu bar saja ya. Nah, biar tetap memakai masker ya. Baik, silakan duduk kembali ke tempatnya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu telah sah dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Komisi Penguasaan Korupsi, KPK Tipikor Provinsi Papua yang membawahi 12 korwil wilayah adat dan membawahi 12 kabupaten dan kota di Papua. Selamat bertugas menjalankan tugas sebagai
anggota dan pengurus daripada Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Papua, di tanah Papua yang kita cintai. Bapak-bapak, saya perlu sampaikan bahwa Papua menjadi sorotan beberapa waktu terakhir ini karena ditemukan oleh petugas negara yang biasanya mengawasi keuangan negara itu terjadi masalah berhubungan dengan penggunaan dana di Papua, ya, lebih dari 1 triliun, ya. Di Papua dianggap dana otsus itu tidak digunakan dengan baik dan benar di Papua, sehingga bapak-bapak punya tugas untuk mengawasi itu, tugas Komisi Pengawasan Korupsi untuk mengawasi penggunaan dana Papua yang besar, dana otsus yang besar yang seringkali tidak digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua, tetapi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ini tugas mulia yang harus diemban bapak-bapak dan ibu sebagai pengurus DPW KPK Tipikor Papua. Ya, kita berdoa supaya bapak-bapak bisa menjalankan tugas yang mulia ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat di tanah Papua. Saya tadi sudah kenalan dengan Bapak yang dari Nabila, ya Pak ya? Ya, saya Wakil Ketua Investigasi, Wakil Ketua Investigasi DPP, tapi juga saya sehari-hari sebagai seorang pendeta di Yogyakarta. Saya berasal juga dari Papua, dari Sorong. Dan anak-anak Papua di Jogja ini saya sebagai pembina, mahasiswa Papua di Jogja saya pembina mereka di Jogja, sehingga saya biasanya selalu membina mereka untuk kembali ke Papua dan membangun tanah Papua, ya. Dan bapak-bapak saya senang terlibat dalam KPK ini untuk membawa dampak yang baik bagi Papua. Tuhan pasti memberkati bapak-bapak dan saudara-saudara. Baik, selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk mendengarkan sepatah dua kata sambutan dari Ketua terpilih Bapak Yuel Borobai SA sebagai Ketua DPW KPK Tipikor Papua. Dipersilakan Pak. Shalom. 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 Saya rasa bangga sekali oleh karena sore hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Ketua DPP KPK Tipikor se-Indonesia. Dan saya merasa bahagia di sore hari ini oleh karena saya menantikan sudah menjalani 1 tahun lebih, sehingga saya menjalankan roda KPK di Papua. Saya sangat tersendat oleh karena belum ada menantikan. Di sore hari ini saya rasa bangga kepada Ketua DPP Republik Indonesia Pak Marwan beserta jajarannya, wakil dan sekda. Saya merasa terima kasih, Tuhan berkati keluarga dan organisasi ini, sehingga mari kita menunjang pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Justru itu saya di Papua saya mulai kenal dengan KPK Tipikor mulai tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020. Dan saya mengakhiri semua 28 kabupaten, 6 korwil dan 1 wilayah kota dalam 1 tahun 2 minggu. Saya mengakhiri tanggal 11 bulan November tahun 2021. Itulah yang saya mengakhiri dan saya upayakan, sebab di Papua di seluruh Indonesia 34 provinsi yang paling rusak dan korupsi adalah di tanah Papua. Sehingga kemarin saya masukkan surat ke Kapolri, saya masukkan surat ke BIN, saya masukkan surat ke Panglima TNI. Saya minta dukungan untuk sebentar besok saya pulang adakan pelantikan di seluruh kabupaten dan sekaligus kami adakan pemeriksaan besar-besaran di Papua. Tapi saya mau sampaikan di sini
mau sampaikan di sini pada forum yang indah supaya wakil ketua mewakili DPP supaya mengetahui bahwa saya anak yang nakal harus kita berikan nasihat dulu. Kalau nasihat 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak mau dengar, ya kita pukul. Begitu pula orang korupsi, kita nasihati mereka dulu. Kalau tidak mau ya harus ditangkap dan ambil dia. Jadi saya rasa bangga sekali dan saya akan upayakan supaya seluruh Papua 28 kabupaten. Kemarin Pak Ketua itu sampaikan sama saya untuk saya harus buka IJB. Saya bilang Bapak, saya belum lantik. 28 DPP saya belum lantik, 1 wali kota saya belum lantik, 12 orwil. Sebenarnya 6, tapi saya bentuk 12. Sebab wakil ketua saya bentuk 12. Sehingga membawai 12 orwil. Sehingga membawai ada yang 2 kabupaten, ada yang 3 kabupaten. Sudah di Papua dijangkau sangat berat. Harus lewat pesawat, harus lewat kapal laut. Kalau macam di Jakarta itu boleh bisa lewat mobil dan gampang 6 jam bisa sampai. Tapi di Papua tidak. Dengan hal demikian sehingga saya ambil suatu inisiatif dan semua dokumen saya sudah serahkan kepada Ketua DPP. Sehingga di hari ini saya paparkan di sini untuk menunjukkan bahwa di Papua punya wilayah sangat luas dan inilah komposisinya. Justru itu saya minta dukungan dari bapak-bapak DPP. Saya berusaha sehingga saya bawa keluar rakyat saya yang tadinya miskin oleh karena dana khusus tidak mencapai hasil yang maksimal untuk menunjang rakyat Papua. Sehingga saya rencananya bersihkan dulu. Papua harus bersih dulu, baru dana khusus jilid 2 masuk sehingga bisa menyentuh hati rakyat. Itulah saya punya ide. Dan saya minta supaya ide ini bapak-bapak dari DPP dukung dan pemerintah Republik ini dukung sehingga semua itu terjadi sebab hal ini yang merupakan ganjaran bagi Papua dan Indonesia. Saya pikir itu yang saya sampaikan dan saya kembalikan dengan suatu asumsi bahwa saya kembali akan saya lanjut 28 kabupaten, 12 korwil dan 1 wali kota dan saya akan berpindah ke IJB untuk saya akan IJB lagi. Untuk itu selamat siang semua, shalom, selamat sore, Tuhan berkati kita semua. Luar biasa kembalikan. Amin. Terima kasih Bapak Doel atas sambutan yang luar biasa. Kita berdoa dan berharap Bapak dengan seluruh jajarannya di Papua akan menjalankan tugas dengan baik dan menolong masyarakat Papua untuk bisa bangkit oleh karena korupsi yang tadi sudah saya sampaikan, masalah korupsi terbesar itu sesungguhnya ada di Papua ya, tapi belum ditangani dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Demikian pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Komisi Penguasaan Korupsi Tipikor Provinsi Papua, dan kita mengucapkan selamat, Tuhan memberkati dalam tugas-tugas yang mulia. Amin. Selanjutnya Bapak-Bapak Ibu, seperti titipan dari Pak Ketua Umum, pada hari ini juga kita akan melantik Ketua dari Ketua Sri Kandi DPP KPK Tipikor Yogyakarta dan juga jajarannya, yaitu saya akan minta maju ke depan Ibu Teti Siti Nurinda SMBA sebagai Ketua Sri Kandi DPP KPK Tipikor RI, maju ke depan. Kemudian Ibu Maria Marta Tri Wahyuni, silakan, dan Ibu Hartati Suryandari, silakan maju ke depan. Inilah pengurus dari Sri Kandi DPP KPK Tipikor RI yang akan menjalankan tugas sebagai kaum Sri Kandi di KPK Tipikor. Kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua untuk boleh melantik kepengurusan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu,
hari ini kita akan bersama, saya sebagai wakil ketua, mewakili Pak Ketua Bapak Dr. Marwan dan sekretaris. Hari ini saya akan melantik ketiga serikandi kita yang luar biasa ini, mempunyai semangat yang kuat, motivasi yang kuat, supaya bukan cuma laki-laki saja, tapi perempuan ini juga luar biasa. Terus kalau habis lantik terus jangan cuma diam. Jadi biasa kalau pelantikan itu semangat, itu di mana-mana tuh seperti itu. Begitu selesai pelantikan, ya wes, organisasi berjalan begitu saja. Itu kami di KPK Tipikor tidak kepingin seperti itu. Semangat lalu menjalankan tugas. Mari kita siap untuk nanti. Ikuti apa yang saya bicarakan, yang saya omongkan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Minggu, 7 Maret 2021, saya sebagai wakil ketua akan melantik ibu-ibu atau serikandi